Ketika Hani berangkat dari gang, pria besar itu melihat batu roh kelas menengah di tangannya dan melihat lagi ke pintu masuk gang. Kilatan tak menyenangkan melintas dari matanya, dan dia dengan lembut berkata, "Kakak Bau, wajahnya tidak dikenal, dan dia cukup kaya. Haruskah kita?" Wajah pria keriput itu tenggelam, dan dia berkata, "Jangan pikirkan itu. Apakah Anda tidak melihat dia tidak memakai alat roh? Pemurni tubuh yang melakukan itu terlalu lemah, atau mereka merasa kultivasi mereka terlalu tinggi untuk bisa dibantu oleh alat roh normal. Menurutmu dia termasuk yang mana?" Pria besar itu ragu-ragu dan dengan ragu berkata, "Orang itu tidak mungkin miskin karena dia mampu mengeluarkan batu roh kelas menengah. Tetapi mengapa dia membeli tendon naga itu dari kita?" Pria bermarga bau terdiam sesaat sebelum tertawa dingin. "Saudara Sin, apakah Anda yakin dia membeli tendon untuk digunakan sebagai senjata? Dia mungkin membelinya sebagai bahan untuk membuat alat roh tertentu. Saat ini, kota Anyuan dipenuhi dengan pemurni tubuh dari luar. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki bakat menakutkan. Meskipun kita sendiri tidak lemah, sebaiknya kita tidak mengambil resiko. Bagaimanapun, kita hanya memiliki satu nyawa." Kata-kata pria keriput itu tampaknya menyadarkan pria besar bermarga Sin. Dia segera memasang ekspresi malu dan berkata, "Kata-kata kakak masuk akal. Saya terlalu serakah untuk batu roh. Tetapi dalam gelombang binatang buas yang akan datang, jika kita tidak memiliki batu roh tingkat rendah dan menengah untuk mengisi kembali alat roh kita akan berada dalam bahaya." Setelah memikirkan masalah itu, pria keriput itu berkata, "Apa yang kamu takutkan? Kota pasti akan mempekerjakan semua pemurni tubuh di kota untuk menangani gelombang binatang. Mereka akan memberi kita sejumlah batu roh tentu saja. Selama kita cukup menabung, kita akan dapat mempertahankan hidup kita." Ketika pria besar itu mendengar itu, semangatnya bangkit. Betul sekali. Menurut kesepakatan antara 3 penguasa dan 7 raja iblis, kultivator pada tahap formasi inti ke atas tidak diizinkan untuk membantu kota-kota besar dalam memblokir gelombang binatang buas. Jika mereka ingin melindungi kota, siapa lagi yang harus mereka andalkan selain kita? Pria keriput itu menghela nafas. "Itu kamu tahu. Sebenarnya, perjanjian itu juga menyatakan bahwa gelombang binatang tidak dapat memiliki binatang iblis yang lebih tinggi dari kelas 5. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih diuntungkan dari kesepakatan tersebut." Pria besar itu kemudian tetap diam dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, keduanya mengambil barang-barang di tanah dan berjalan kembali ke jalan utama di mana mereka menghilang ke lautan manusia. Ketika Hani berangkat dari gang, dia melanjutkan jalan-jalannya. Tidak lama kemudian, Hani akhirnya menemukan tujuan utamanya ke kota, yaitu sebuah toko yang khusus menjual catatan. Hani berjalan ke dalamnya tanpa mengedipkan mata. Toko buku itu berada di sisi yang lebih besar dan penuh dengan buku, mencakup topik mulai dari astronomi hingga topik-topik lainnya. Tetapi karena itu adalah toko buku untuk manusia, itu tidak berisi slip batu giok atau catatan kultivasi. Hani hanya memperhatikan catatan yang berguna baginya, terutama yang mencakup kebiasaan dan keadaan di alam roh. Hanya dengan ini, dia akan dapat mengambil langkah pertamanya untuk memahami alam roh. Dia dengan belak-belakan mengambil beberapa buku dan mengambil peta daerah terdekat. Karena Hani tidak memiliki emas atau perak, dia hanya bisa membayar menggunakan batu roh tingkat rendah. Pemilik toko sangat gembira dengan hal itu dan bergegas kembali untuk memberikan kembalian peraknya. Dengan buku-buku di tangannya, dia mencari restoran dan duduk di sudut yang biasa-biasa saja. Setelah memesan beberapa hidangan umum, dia mulai melihat-lihat buku. Meskipun indera spiritual Hani tidak dapat meninggalkan tubuhnya, dia masih memiliki ingatannya yang luar biasa. Terlepas dari betapa tebalnya beberapa buku itu, Hani dengan tenang membalik-baliknya dengan kecepatan yang mencengangkan dan mencatat setiap kata dalam pikirannya. Selama waktu itu, wajahnya tetap tidak berubah. Tetapi dia terus membaca buku-buku, memahami semua yang dia baca. Apalagi hal lain. Hanya deskripsi rinci yang berkaitan dengan keadaan alam roh membuatnya terkejut. Wilayah asal surgawi yang disebutkan oleh perusahaan Timur Surgawi sebenarnya adalah salah satu wilayah manusia yang diperintah oleh salah satu dari 3 penguasa manusia sage asal surgawi. Wilayah lain yang ditempati oleh manusia adalah kura-kura hitam penguasa langit utara dan wilayah roh surgawi Kaisar Heaven Wonder.
Kedua penguasa ini masing-masing dikenal sebagai hegemon dan kaisar roh. Sage asal surgawi adalah manusia pemurni tubuh. Dia mendirikan sekolah Konfusianisme, memberinya nama Kaisar Cendekia. Dia memerintah wilayah asal surgawi dan memiliki kebiasaan sosial yang paling mirip dengan alam fana Hanli. Ini cukup beruntung baginya. 3 klan manusia menempati wilayah yang luas, yang terdiri dari beberapa ratus pemukiman hingga lebih dari 1000. Menurut buku itu, kota dengan 100 juta orang dianggap sebagai kota kecil di alam roh. Kota-kota besar lainnya jauh melebihi tanah dan ruang lingkup kota Anyuan. Kota asal surgawi khususnya, tempat sage asal surgawi tinggal, hampir seukuran negara kecil. Namun, kota asal surgawi juga yang paling biasa dari kota manusia. Kota hegemon kura-kura hitam dibangun di atas punggung seekor kura-kura besar yang dikenal sebagai Chanling. Itu adalah kota besar yang perlahan bisa bergerak melalui laut. Dan kota roh surgawi Kaisar Roh bahkan lebih ajaib. Itu dibangun di atas pohon dengan tinggi lebih dari 50 km. Dikatakan dapat mencapai alam abadi. Ketika Hani membaca itu, dia terkejut. Tapi yang lebih membuatnya takjub adalah apa yang dia baca selanjutnya. Menurut pengantar catatan, selain wilayah 3 penguasa, ada juga tanah tetangga dari 7 raja iblis. Klan iblis dan klan manusia bisa dikatakan memiliki hubungan setengah bersahabat setengah bermusuhan. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah bahwa wilayah yang dikuasai oleh 3 penguasa manusia dan 7 raja iblis hanyalah setetes kecil air di laut yang dikenal sebagai alam roh. Tanah di luar kekuasaan mereka diperintah oleh klan makhluk lain. Sebagian besar makhluk ini berasal dari alam roh. Ada juga jenis yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari binatang buas purba hingga raksasa dan bahkan manusia semu. Selain itu, ada juga makhluk lain yang tiba di alam roh dengan merobek air mata spasial. Meskipun tidak banyak dari klan ini, mereka adalah kekuatan kuat yang memusuhi manusia dan iblis. Mereka juga memiliki kemampuan unik mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk menyaingi manusia dan iblis yang berkuasa. Selain itu, ada juga banyak individu kuat di alam roh seperti yang diperkirakan. Ada binatang mitos legenda keberadaan menakutkan seperti naga sejati yang bisa mengabaikan hukum dunia. Meskipun banyak karakter yang sangat kuat muncul dari iblis dan manusia, mereka mampu berdiri di alam roh. Meskipun manusia dan iblis saling memandang dengan permusuhan secara normal, ketika mereka menghadapi ancaman yang lebih besar, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Hal ini menyebabkan pendirian resmi atas tanah yang mereka kuasai. Di masa lalu, banyak individu luar biasa muncul dari klan manusia dan iblis, bergabung bersama untuk mendirikan formasi mantra yang sangat besar, meliputi wilayah manusia dan iblis. Dikatakan formasi mantra sangat kuat dan diturunkan dari alam abadi. Itu menargetkan anggota makhluk asing yang sangat kuat. Semakin kuat mereka, semakin mereka dibatasi oleh formasi, membuat mereka tidak dapat memasuki area yang terpengaruh oleh formasi mantra. Namun, formasi mantra itu tidak akan berpengaruh pada binatang iblis kelas rendah dan menengah. Formasi mantra yang sangat besar ini memiliki lebih dari 10 inti formasi yang tersebar di seluruh wilayah manusia dan iblis. Buku itu tidak menyebutkan di mana inti formasi di wilayah iblis berada, tetapi itu menyebutkan mereka berada di 3 ibu kota manusia. Kecuali mereka semua dihancurkan, formasi mantra yang melindungi manusia akan tetap ada. Mempertimbangkan betapa pentingnya inti formasi, mereka pasti harus ditempatkan di area penting dari wilayah iblis juga. Jika makhluk asing yang kuat ingin menyerang wilayah manusia dan iblis, mereka harus menghadapi kekuatan gabungan dari 10 inti formasi yang kuat. Dengan mengandalkan formasi abadi yang kuat ini, klan manusia dan iblis mampu menjadi makmur dan mendapat tempat di alam roh. Adapun area lain di alam roh yang luas, manusia tidak pernah menggali terlalu dalam. Hanya ada deskripsi tentang bagaimana ada tanah dan jarak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, jejak keraguan muncul di wajah Hanli. Karena wilayah yang ditempati oleh manusia di alam roh sangat kecil, lalu bagaimana para kultivator yang naik dari alam bawah dapat secara akurat mendarat di wilayah yang dikendalikan oleh manusia? Akan sangat berbahaya jika dia muncul di area di luar formasi abadi. Hani merasa bingung, tetapi buku itu tidak menyebutkan hal lain, sehingga dia hanya bisa mengesampingkan pemikiran itu untuk saat ini.
Setelah melalui beberapa deskripsi dari buku itu, Hani menemukan bahwa iblis secara keseluruhan lebih kuat daripada manusia. Tetapi manusia tampaknya memiliki kultivator yang lebih kuat. Akibatnya, kedua klan membentuk keseimbangan yang aneh, dan 3 penguasa manusia dan 7 raja iblis menyetujui fakta pertahanan serta beberapa perjanjian lainnya. Salah satu perjanjian ini mencatat bahwa kultivator tingkat tinggi tidak dapat secara sewenang-wenang menekan binatang iblis tingkat rendah di daerah terpencil, dan tidak dapat berpartisipasi dalam mempertahankan kota manusia dari gelombang binatang buas berkala. Selain itu, iblis tidak dapat menjarah manusia sesuka hati, dan mereka perlu membangun wilayah di mana manusia dapat berkumpul dan dilindungi. Ketika manusia dan iblis membagi tanah mereka, wilayah manusia dan iblis bercampur hingga tingkat yang luas. Meskipun mereka memilih tempat yang paling banyak dihuni oleh manusia dan iblis, masih ada banyak ras yang tinggal di daerah lain. Para kultivator manusia dan iblis tingkat tinggi secara alami tidak memiliki masalah dengan itu, dan memutuskan untuk mengabaikan mereka. Namun binatang iblis yang belum mendapatkan kecerdasan dan manusia biasa tidak dapat dengan mudah bergerak jauh. Mereka hanya bisa terus hidup di tanah asal mereka dan menerima aturan klan lain. Sejak awal akan ada pembantaian serampangan di kedua sisi, dan perang dilancarkan beberapa kali. Setelah banyak kekacauan, kesepakatan lain akhirnya disahkan. Tentu saja, buku yang dimiliki Hanli hanya merinci poin-poin terpenting dan tidak menyebutkannya secara rinci. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gelombang binatang buas, dia memilih sebuah buku untuk itu secara khusus. Apa yang disebut gelombang binatang buas akan terjadi ketika binatang biasa akan bereproduksi dalam jumlah yang terlalu besar, karena individu kelas tinggi tidak dapat ikut campur sebagai akibat dari perjanjian sebelumnya. Setiap periode beberapa tahun, iblis dan manusia tidak punya pilihan selain saling membunuh untuk melindungi hidup mereka sendiri. Namun jika ada pemukiman manusia di wilayah tersebut, binatang iblis tingkat rendah dapat memimpin gelombang binatang itu ke pemukiman manusia dengan tujuan setengah bunuh diri. Akibatnya, selain dari beberapa kota besar pada khususnya, sebagian besar kota manusia secara berkala akan menghadapi gelombang binatang buas. Meskipun tidak ada banyak serangan nyata terhadap pemukiman manusia, setiap gelombang binatang akan meninggalkan sejumlah besar korban setelahnya. Karena itu, pemurni tubuh dan kultivator tingkat rendah memiliki nasib yang terikat bersama. Sementara manusia biasa akan mati, itu juga merupakan waktu bagi para kultivator dan pemurni tubuh untuk menerobos kemacetan mereka dan diasah menjadi karakter yang kuat. Dengan bencana dan keberuntungan yang terjadi secara bersamaan, para kultivator manusia tingkat tinggi diam-diam membiarkan gelombang binatang buas berlanjut dan tidak berniat mengubah perjanjian dengan klan iblis. Setiap gelombang binatang di kota tidak mengikuti jadwal yang tetap, tetapi ada 2 jenis gelombang binatang yang paling sering terlihat. Mereka adalah gelombang serigala dari padang rumput dan gelombang ular dari daerah lain. Kedua jenis binatang itu memiliki kemampuan reproduksi yang kuat dan terikat untuk meluncurkan gelombang binatang buas setiap 100 tahun atau lebih. Jika sebuah kota menghadapi 2 atau lebih jenis binatang buas dalam gelombang binatang buas, itu akan dianggap sebagai gelombang binatang buas besar dengan bahaya yang jauh lebih besar. Di masa lalu, semua pelanggaran ke kota-kota manusia tampaknya telah terjadi dengan gelombang binatang buas yang besar. Oleh karena itu, jika kota tahu gelombang binatang buas besar akan terjadi, pejabat kota yang lebih tinggi akan dilanda ketakutan dan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan para pemurni tubuh terdekat dan kultivator tingkat rendah dalam persiapan untuk pertempuran bertahan hidup yang akan datang. Ketika Hani mengetahui itu, dia menghela nafas dan perlahan menutup buku itu. Tidak diragukan lagi bahwa kota itu akan mengalami gelombang binatang buas lainnya. Selanjutnya, dengan padang rumput yang begitu dekat dengan kota, itu akan menjadi gelombang serigala. Namun, kegugupan kota mengungkapkan bahwa ini adalah gelombang binatang besar. Dia diam-diam mengambil cangkir anggur di depannya dan dia menyipitkan matanya untuk berpikir. Sejak dia memasuki alam roh, Hani tidak terlalu tertarik dengan gelombang binatang. Tapi sekarang dia tahu itu terkait dengan memulihkan kekuatan sihirnya dan melanggar batasan ponik es di tubuhnya. Dan gelombang binatang sebentar lagi akan terjadi. Menurut inkarnasi binatang langit,
Kultivator tahap jiwa baru lahir dan transformasi dewa menderita kesengsaraan kecil setiap 300 tahun. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan sihirnya, kehadiran kultivasinya masih ada. Siapa yang tahu kapan kesengsaraan akan menyerangnya? Jika kesengsaraan bagi seorang kultivator tingkat transformasi dewa benar-benar menimpanya, dia pasti akan binasa dengan kultivasinya yang sepele pada tahap keempat seni Vajra dan kurangnya harta sihir. Ketika Hani memikirkan hal ini, ekspresinya berubah cemberut. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cepat menemukan Phoenix S dan saling menghilangkan batasan satu sama lain. Ketika mereka menemukan kecelakaan dari dalam simpul spasial, Phoenix S mampu bertindak pertama dalam melarikan diri dari simpul spasial sebagai akibat dari kemampuan spasial bawaannya. Dia seharusnya sudah berada di suatu tempat di alam roh. Mengetahui kekuatan pembatasan yang dia berikan padanya, Phoenix S seharusnya menemukan dirinya dalam situasi yang sama seperti dirinya. Di tempat sebesar alam roh, dia tidak akan bisa menemukannya dalam waktu singkat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan sihirnya. Dalam 3 alam manusia dan 7 negeri iblis, sebenarnya ada banyak karakter yang memiliki kemampuan di tingkat transformasi dewa. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Itu hanya angan-angan untuk melakukan perjalanan untuk menemukannya. Jadi dia harus mencari cara lain untuk memulihkan kekuatan sihirnya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyerap bahkan seutas kekuatan spiritualnya dan tidak ada satupun teknik rahasia yang bisa dia gunakan. Mengolah kekuatan sihir sekali lagi akan menjadi tugas yang mustahil. Mencari bantuan dari kultivator tingkat tinggi lainnya juga tidak mungkin. Karena dia memiliki banyak rahasia, itu hanya akan mencari kematian. Saat Hanli duduk di kursinya, ekspresinya goyah. Tatapannya bergeser dan dia bergumam dengan ekspresi muram. Sepertinya satu-satunya pilihanku adalah menapaki jalan asliku. Memikirkan apa yang akan terjadi pada bulan mendatang di kota Anyuan, Hani berpikir panjang dan keras tentang bagaimana mengembalikan kemampuan aslinya. Dia berhasil memikirkan metode yang layak dalam waktu setengah bulan, tetapi itu tidak baik dengan cara apapun, dan itu akan memakan waktu. Dan dengan ketidaktahuannya dengan alam roh, dia ragu-ragu untuk menggunakan metode ini, tapi sekarang dia mulai memahami tentang alam roh. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini pada pertimbangan lebih lanjut. Dia harus mengolah satu-satunya teknik yang bisa dia kembangkan seni Vajra sampai selesai. Menurut catatan apa yang dikatakan tentang teknik ini, ketika seseorang mengolah teknik kelapisan ketujuh, tubuh dagingnya cukup sombong untuk dibandingkan dengan seorang kultivator jiwa baru lahir. Dalam hal ini, dia akan dapat menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghilangkan pembatasan Phoenix S. Ketika titik itu tiba, seharusnya menjadi masalah sederhana untuk menumbuhkan kekuatan sihir dan memadatkan jiwa yang baru lahir. Meskipun dikatakan bahwa memadatkan jiwa yang baru lahir secara teratur membutuhkan waktu 100 tahun, dengan kekuatan sihirnya yang dipulihkan, dia bisa kembali ke kantong penyimpanan yang dia kubur di padang pasir. Dengan bantuan banyak obat roh yang dikandungnya, prosesnya akan dipercepat beberapa kali. Dalam satu kata, langkah pertama untuk mengembalikan kemampuannya adalah menghilangkan batasan yang ditempatkan di tubuhnya, dan kemudian membentuk jiwa baru lahirnya. Dia memperhitungkan jika kesengsaraan kecil menimpanya, itu akan terjadi dalam 300 tahun. Tapi itu hanya tebakan. Jika dia ingin mempertahankan hidupnya, dia harus mengembangkan seni Vajra secepat mungkin. Binatang langit sebelumnya telah memberitahunya betapa sulitnya mengolah seni Vajra. Bahkan di alam roh di mana ki spiritual sangat padat, hanya ada sedikit manusia yang bisa mengolah seni Vajra sampai selesai. Bahkan jika orang normal memiliki bakat luar biasa, mereka tetap tidak akan berani percaya diri. Tapi Hani sama sekali bukan orang biasa. Dia tidak hanya berkultivasi dari manusia fana menjadi kultivator transformasi dewa, menyebabkan tekadnya yang tak tergoyahkan jauh melebihi kultivator biasa di alam roh. Tetapi dia juga mengkonsumsi mutiara mayat surgawi, buah skala naga, dan banyak obat spiritual lainnya. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat dari biasanya. Terutama karena buah skala naga dan seni tempering tulang, tubuhnya sudah menjadi seperti binatang iblis biasa. Ketika dia tiba di alam roh, sejumlah besar kekuatan sihir dari menghamburkan 2 jiwa baru lahirnya tidak hanya menyelamatkan hidupnya,
tetapi juga meningkatkan kapasitas tubuhnya ke tingkat lain. Dengan semua hal itu, tidak heran Hani merasa percaya diri. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah rasa sakit yang tidak manusiawi yang akan dia derita saat mengolah teknik ini dan jumlah waktu yang harus dia ambil. Karena ada begitu banyak binatang iblis kelas rendah dan menengah berkeliaran di sekitar daerah yang jauh dari kota, tidak bijaksana untuk berkultivasi sendirian. Lebih jauh lagi, mengolah beberapa lapisan terakhir seni Vajra akan membutuhkan pengalaman pertempuran baginya untuk meningkatkan peluangnya membuat terobosan. Dalam hal ini, tidak ada salahnya untuk tetap bersama perusahaan Timur Surgawi untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar merasa itu tidak nyaman, dia akan pergi begitu saja. Adapun kontrak kutukan darah yang ditempatkan di tubuhnya, kutukan darah akan dimurnikan dengan bersih oleh tubuhnya dari esensi vitalnya. Setelah mengambil keputusan, Handi selesai untuk saat ini. Dia mengambil bukunya dan meninggalkan restoran. Kemudian dia menemukan area terpencil dan menghancurkan buku-bukunya dengan tangannya. Di bawah kekuatan besar, mereka berubah menjadi awan serpihan kertas yang melayang ke tanah. Selanjutnya, dia berkeliling kota untuk menemukan toko pandai besi. Dia memeriksa toko dan menyerahkan tendon ke pandai besi. Setelah itu, dia menunjuk ke beberapa bahan lain di toko, mengucapkan beberapa instruksi lembut dan memberi pandai besi itu 2 batu roh tingkat rendah. Ketika pandai besi mendengar Hanli, dia tercengang. Tetapi dia segera mengambil 2 batu roh dan mengangguk sambil tersenyum. Hani pergi dengan senyuman dan menaiki kereta yang ditarik oleh sejenis makhluk kuda rusa. Dia tidak peduli tentang asal-usul binatang itu atau yang lainnya. Dia hanya melemparkan sepotong perak kepada pengemudi dan menggumamkan kata-kata penginapan Cloud East. Kemudian dia memasuki kereta dan beristirahat sejenak. Kereta yang ditarik oleh hewan jinak ada banyak di kota. Lagi pula dengan kota dengan cakupan ini akan aneh jika tidak ada kereta untuk dinaiki. Seolah-olah akan memakan waktu berjam-jam untuk berjalan dari satu distrik ke distrik lainnya. Kereta yang dia tumpangi agak indah. Jelas kereta itu digunakan untuk mengangkut orang-orang dari keluarga kaya daripada rakyat jelata. Tindakan Handi membuat marah pengemudi kereta pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat keping perak itu, dia dengan ragu-ragu pergi ke bagian timur kota. Hani tidur sebentar sebelum dia mendengar pengemudi kereta berkata, "Tuan, kita sudah sampai di penginapan." Hani perlahan membuka matanya dan tanpa berkata-kata berjalan keluar dari kereta. Dia melihat hamparan besar pavilion dan halaman dengan bangunan yang sangat besar tepat di depannya. Itu tergantung tanda besar bertuliskan penginapan Cloud East dengan huruf emas. Di sisi bangunan ada deretan istal besar yang dibangun dari kayu, menampung segala macam binatang aneh dan kereta mereka. Tangisan binatang aneh terkadang terdengar dari sana. Hani menyapu pandangannya melewati tempat itu dan dengan cepat tiba di depan gerbang gedung besar. Dia memanggil sekelompok pelayan muda yang menunggu, melambai ke arah salah satu dari mereka. Pelayan itu dengan cepat bereaksi dan segera berlari. "Tamu yang terhormat, apakah Anda memanggil saya untuk menginap di sini? Perusahaan Timur Surgawi seharusnya sudah check-in di sini. Apakah Anda tahu di mana mereka berada?" Hani dengan tenang bertanya, melemparkannya sepotong perak. Ketika pelayan itu mengambil perak itu, dia menyeringai dan berkata, "Hehe, jadi kamu mencari orang-orang dari perusahaan Timur Surgawi yang terhormat. Aku akan segera membimbingmu." Segera, dia membawa Hani melewati bagian belakang gedung dan melewati beberapa halaman. Pelayan itu memimpin jalan dan dengan antusias menjelaskan, "Ada banyak tamu terhormat dari perusahaan Timur Surgawi. Jadi mereka telah memenuhi semua halaman barat di mana kami memiliki kamar-kamar terbaik penginapan." Hani mendengarkan kata-kata pelayan dengan acuh tak acuh. Tetapi sebelum mereka mencapai halaman, seorang pemuda berjalan melewati mereka dan melihat Hanli. Dia berteriak dan mendekati mereka dengan senyum lebar. "Kakak Han, kamu telah kembali. Baik sekali. Saudara Zhang telah memberitahu kami untuk membawa Anda ke Nyonya segera setelah kami melihat Anda. Silahkan ikuti saya." Dia kemudian dengan santai meraih lengan Hanli. Hani mengangkat alisnya dan dengan santai mengguncang bahunya, anehnya melepaskan genggaman pria itu. Pemuda itu tercengang. Hanli tersenyum dan dengan tenang bertanya, "Jadi itu adalah saudara Luo? Apakah Nyonya yang Anda bicarakan itu Nyonya Fang?" Pemuda itu adalah seorang prajurit dari perusahaan Timur Surgawi yang dikenal sebagai Little Seven.
Ekspresi aneh di wajah pemuda itu menghilang dan dia menjawab sambil tersenyum. Tentu saja saya berbicara tentang Nyonya Fang. Dia mendengar tentang Anda dan sangat ingin tahu tentang Anda. Dia ingin bertemu denganmu. Hani berkata dengan nada santai. Sebagai anggota organisasi, aku akan mengikuti perintahnya. Saya harus menyusahkan Anda untuk menunjukkan jalan kepada saya. Tentu saja. Dari bagaimana cengkramannya terlepas, dia menyadari Hani memiliki kemampuan yang jauh melebihi kemampuannya. Karena itu, dia tidak berani melakukan hal lain yang tidak sopan dan menurut sambil tersenyum. Hani akhirnya mengirim pelayan itu dan mengikuti pemuda bermarga Luo ke halaman timur. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak penjaga dan pasukan kavaleri dan menyapa mereka. Setelah berbelok beberapa kali dan melewati selusin halaman besar, mereka akhirnya tiba di halaman kecil yang terisolasi. Itu agak elegan dan damai di dekatnya. Ada dua penjaga besar yang tidak dikenal yang berjaga di gerbang tanpa senjata. Ketika Hani berjalan ke arah keduanya, kedua pria besar itu menatap dingin melewatinya. Hani menatap keduanya dengan mata sipit. Keduanya jelas bukan penyuling tubuh biasa seperti yang ditunjukkan dari tekanan dingin tatapan mereka. Dia memang merasakan keduanya tampak lebih kuat dari Sangkui. Saudara-saudara penatua, saya adalah Hanli yang baru-baru ini bergabung dengan perusahaan. Nyonya mengatakan dia ingin bertemu denganku. Oh, kamu adalah orang yang mengembangkan seni Fajra ke tahap ketiga. Anda memang tampak muda. Tetapi apakah itu dari minum pil obat untuk menjaga penampilan Anda? Kata-kata yang terkandung sebenarnya agak kasar. Jika kalian berdua merasa seperti itu, maka anggap itu benar. Hati Hani melonjak, tapi dia tetap tersenyum. Yang lebih besar dari keduanya kemudian mendengus dan dengan kasar berkata, saya tidak percaya Anda benar-benar mengembangkan seni Fajra ke lapisan ketiga. Aku akan mengujimu, jangan tersinggung. Dengan kilatan dingin bersinar dari matanya, dia meraih pergelangan tangan Hanli. Hanli mengangkat alisnya, tetapi tidak menghindari tangan pria besar itu. Ketika pria itu menyentuh pergelangan tangannya, dia merasakan jari-jari pria itu menjadi sangat dingin dan melepaskan kekuatan besar yang meremas pergelangan tangannya. Hani tetap tenang, tapi matanya berubah dingin. Di bawah kekuatan pria itu, pergelangan tangan Hani bersinar dengan lapisan cahaya keemasan redup, tetapi segera menghilang. Hani tetap diam dan membiarkan pria itu melakukan apa yang dia inginkan. Beberapa saat kemudian, pria besar itu mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Tetapi Hani masih tetap acuh tak acuh. Akhirnya, wajah pria itu menunjukkan keterkejutan dan dia ragu-ragu sejenak. Tapi alih-alih melepaskannya, dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyorotkan cahaya hitam dari jari-jarinya, mengerahkan lebih banyak kekuatan di pergelangan tangan Hanli. Senyum yang dikenakan Hanli di wajahnya akhirnya menghilang, dan dia mendengus memberikan sentuhan santai. Pria besar itu tiba-tiba merasakan getaran mengalir melalui jari-jarinya saat tubuhnya menjadi mati rasa. Kemudian dengan teriakan ketakutan, dia merasakan kekuatan besar bergerak melaluinya saat dia terbang ke udara. Saat Hani memasang ekspresi tanpa emosi, pria besar itu terlempar ke dinding batu di dekatnya. Tepat ketika pria itu akan menabrak dinding, penjaga lainnya tiba-tiba menerkam 10 meter untuk menangkapnya dengan cepat. Tetapi ketika penjaga yang lebih pendek menangkap temannya di udara, ekspresinya sangat berubah, dan dia mengulurkan tangan untuk meraihnya dengan tangannya yang lain. Bunyi gedebuk terdengar, diikuti oleh dua bunyi gedebuk yang lebih lembut. Meskipun penjaga yang lebih pendek dapat menangkapnya, dia terhuyung mundur 8 langkah dan kulitnya pucat. Hani menyipitkan matanya dan melirik penjaga yang lebih pendek. Bahkan melawan kekuatan besar yang dilepaskan Hanli, penjaga yang lebih pendek masih bisa menangkap temannya. Teknik pemurnian tubuh penjaga yang lebih pendek pasti lebih besar dari keduanya. Pemuda bermarga Luo itu tercengang. Kedua pria di gerbang itu adalah pengawal pribadi Nyonya Fang. Meskipun mereka biasanya tidak berbaur dengan pasukan kavaleri, mereka memiliki teknik penyempurnaan tubuh yang brilian sampai pada titik di mana Kapten Sangkui menahan mereka dalam kekaguman rahasia. Ketika pasukan kavaleri yang percaya diri berpikir untuk menguji keterampilan mereka melawan mereka, mereka semua menderita kekalahan yang menyedihkan. Adapun Hani yang baru saja bergabung dengan mereka, dia mampu membuat mereka pucat dengan jentikan pergelangan tangannya. Mereka tidak bisa melawan sedikit pun. Apakah lapisan ketiga seni Fajra saja mampu menghasilkan kekuatan sebesar itu?
Ekspresi pemuda Luo sedikit goyah. Dia tidak tahu bahwa sebagian besar kekuatan Hanli sebenarnya berasal dari banyak buah skala naga yang dia konsumsi selama ratusan tahun dan seni tempering tulang. Jika tidak, bahkan sekuat lapisan ketiga seni Vajra, dia hanya akan mampu menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menyaingi kedua pria itu. Selain itu, sebenarnya Hanli mengolah seni Vajra ke lapisan keempat. Penjaga yang lebih pendek mengedarkan teknik tubuh bagian dalamnya beberapa kali, sebelum akhirnya menelan rasa frustasinya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Saudara Han memiliki kemampuan luar biasa. Kami mengakui kekalahan. Silakan masuk." Dia tidak bisa membantu, tetapi melihat Hanli dengan sedikit rasa hormat. Adapun penjaga yang lebih tinggi yang Hanli lempar, ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Hanli tersenyum dan memberi mereka hormat singkat sebelum berjalan masuk dengan santai. Pemuda Luo secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mengikutinya dan hanya bisa menunggu di luar.